Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Revan Putra, NIM saya 1810611154. Di sini saya akan menjelaskan tentang penjualan pupuk bersubsidi tanpa hak terkait dengan tindak pidana ekonomi. Baik, kita masuk ke pengantar. Menurut Andi Hamzah, hukum pidana ekonomi merupakan bagian dari hukum pidana yang mempunyai corak tersendiri, yaitu corak ekonomi. Tindak pidana ekonomi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu dalam arti sempit dan dalam arti luas. Dalam arti sempit hanya meliputi tindakan yang tercantum dalam Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1965 atau disebut lebih lanjut Undang-Undang TPE. Dalam arti luas meliputi seluruh tindakan pidana yang menyangkut tentang ekonomi. Nah, di sini kita dapat melihat macam-macam tindakan pidana ekonomi, baik yang dalam arti sempit maupun dalam arti luas. Kemudian kita masuk ke kasus penjualan pupuk bersubsidi tanpa hak. Kasus ini terjadi di daerah Blora pada bulan Januari 2021. Kasus ini bermula saat DA atau terdakwa ditelepon oleh seorang yang bernama EM yang membutuhkan pupuk bersubsidi. Kemudian terdakwa menelpon M yang berada di Madura untuk memesan pupuk bersubsidi jenis ZA sebanyak 160 karung dengan harga seluruhnya 22,5 juta rupiah. Bahwa terdakwa tidak memiliki izin sebagai distributor atau pengecer pupuk bersubsidi di Kabupaten Blora. Bahwa rencananya terdakwa akan menjual pupuk bersubsidi itu di atas harga eceran tertinggi atau HET dan dijual kepada petani yang tidak mengajukan RDKK. Kemudian kita masuk ke analisa kasus. Dalam pasal 1 Perpu nomor 8 tahun 1982 disebutkan bahwa barang dalam pengawasan adalah semua barang berupa apapun, baik yang berasal dari impor maupun yang berasal dari hasil produksi dalam negeri, yang dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah ditunjukkan sebagai barang-barang dalam pengawasan pemerintah. Dalam kasus tersebut disebutkan bahwa terdakwa menjual pupuk bersubsidi yang diawasi oleh pemerintah dan terdakwa bukanlah orang yang memiliki izin menjadi pengecer ataupun distributor. Dan pupuk tersebut akan dijual melalui HET pada petani yang tidak mengajukan RDKK. Maka berdasarkan hal tersebut, tindak pidana yang dilakukan terdakwa merupakan tindak pidana ekonomi yang berupa pelanggaran terhadap barang dalam pengawasan, sebagaimana telah diatur dalam pasal 1 ayat 3E UU TPE. Kita masuk ke pupuk bersubsidi. Pupuk bersubsidi merupakan salah satu barang dalam pengawasan. Hal ini telah diatur dalam Perpres nomor 15 tahun 2011 tentang penetapan pupuk bersubsidi sebagai barang dalam pengawasan. Maka dari itu, terkait dengan pupuk bersubsidi ini, persoalan mengenai penyaluran, pengadaan, jenis, jumlah, mutu, wilayah pemasaran, HET, dan waktu pengadaan dan penyaluran diatur secara ketat. Nah, berikut adalah jenis-jenis pupuk bersubsidi yang masuk dalam barang dalam pengawasan pemerintah, yaitu ada urea, SP36, ZA, dan NPK. Kemudian larangan orang lain untuk memperjualkan pupuk bersubsidi. Berdasarkan Permendak nomor 15 M Dakper 4 2017 atau yang selanjutnya disebut Permendak nomor 15 tahun 2013, disebut bahwa distributor merupakan badan usaha yang ditunjuk oleh produsen untuk melakukan pembelian dan penyaluran pupuk dalam perusahaan besar. Sedangkan pengecer merupakan badan usaha yang ditunjuk oleh distributor untuk melakukan penjualan kepada kelompok atau petani. Kemudian dalam pasal 21 ayat 2 Permendak ini disebutkan bahwa pihak lain selain produsen, distributor, dan pengecer dilarang memperjualkan pupuk bersubsidi. Berdasarkan contoh kasus, disebutkan bahwa terdakwa bukanlah merupakan distributor ataupun pengecer resmi dan tidak terdaftar. Maka, tindakan terdakwa tersebut telah menyalahi pasal 21 ayat 2 Permendak ini. Kemudian penjualan melebihi HET dan di luar dari RDKK. Dalam pasal 20 ayat 4 Permendak nomor 15 tahun 2017 disebutkan bahwa pengecer wajib menjual pupuk bersubsidi kepada petani dan atau kelompok tani di gudang lini 4 berdasarkan RDKK dengan harga tidak melebihi HET. RDKK merupakan perhitungan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi yang disusun kelompok tani berdasarkan luas area usaha tani yang digarap oleh anggota kelompok tani berimbang sesuai spesifik lokasi sesuai dengan ketentuan yang ada. Berdasarkan kasus, terdakwa menjual pupuk bersubsidi di atas harga eceran tertinggi atau HET dan dijual ke petani yang tidak mengajukan RDKK. Maka dari itu, penjual telah menyalahi aturan dari pasal 20 ayat 4 Undang-Undang ini. Kemudian, pertanggungjawaban pidana yang dapat dikenakan pada pelaku. Dalam pasal 30 ayat 3 Permendak nomor 15 tahun 2013, junto pasal 6 ayat 1 huruf B UU TPE disebutkan bahwa dalam hal kejahatan sekadar yang mengenai tindak pidana ekonomi termasuk dalam pasal 1 sub 2E dan berdasarkan sub 3E dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 2 tahun dan hukuman denda setinggi-tingginya Rp100.000 atau dengan salah satu dari hukuman pidana tersebut. Maka berdasarkan hal tersebut, terdakwa dapat diancam pidana paling lama 2 tahun dan denda maksimal Rp100.000. Kemudian kita masuk ke kesimpulan. Tindak pidana ekonomi adalah tindak pidana yang berkaitan dengan ekonomi. Dalam kasus pupuk bersubsidi, terdakwa telah menyalahi beberapa aturan, yaitu UTPE dan Permendagri nomor 15 tahun 2012. Sebab terdakwa bukan merupakan seorang distributor atau pengecer yang memiliki izin. Selain itu, terdakwa juga menjual pupuk bersubsidi tersebut di atas HET dan menjualnya ke petani yang tidak mengajukan RDKK. Maka dari itu, perbuatan terdakwa dapat dikenakan sanksi berdasarkan pasal 30 ayat 3
Permendag nomor 15 tahun 2013 junto pasal 6 ayat 1 huruf B UU TPE dengan ancaman pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp100.000. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.